Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Ibu berharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah hari Minggu lagi. Saatnya kita untuk bersekolah minggu bersama. Siapa yang siap untuk mengikuti sekolah minggu, angkat tangannya. Iya, kita harus selalu semangat ya. Anak-anak semuanya sudah mandi, sudah sarapan, pakai baju yang rapi, dan duduk dengan tenang agar kita bisa mengikuti sekolah minggu bersama untuk hari ini. Oh ya, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak tahu sekarang ibu pakai topi apa ya? Oh, lihat di belakang. Ada pohon Natal. Iya, betul. Saatnya kita untuk merayakan Natal. Oh iya, apakah ada yang tahu Natal itu apa ya? Iya, benar, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Minggu yang lalu dan beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang apa itu baptisan ya, dan juga bagaimana kita harus mengikuti baptisan. Hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk, sikapnya yang rapi. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama ya. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, ikuti Bu Feni ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya,
Masih sukacita? Iya, semuanya harus tetap bersukacita ya, karena kita merasakan kebaikan Tuhan, juga karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, yeay. Nah, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Siapa orang yang datang itu? Mereka kelihatan lelah dan masuk ke kota Betlehem. Mereka ke Betlehem untuk mendaftarkan diri juga, seperti orang-orang lain. Mereka adalah Maria dan Yusuf. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Tetapi yang perempuan tidak lama lagi akan melahirkan anak. Sebab itu mereka segera mencari tempat penginapan. Mereka adalah Maria dan Yusuf. Selamat sore, Pak. Boleh kami menginap di sini? Tanya Yusuf. Maaf, tidak ada tempat. Kita coba lagi ke tempat lain ya, Maria, kata Yusuf. Aku lelah dan hari sudah malam, kata Maria. Sabarlah Maria, kata Yusuf. Maria dan Yusuf terus mencari tempat. Maaf ya, tempat semuanya penuh. Hanya tempat ternak yang masih kosong. Beristirahatlah dulu di sana, kata seseorang dengan ramahnya. Terima kasih, Pak. Asal kami punya tempat untuk menginap, sebab istriku akan melahirkan, kata Yusuf. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Di tempat lain di padang Efrata ada kejadian yang penting juga.
siapa yang ada di situ? Ya, ada para gembala. Lalu apa yang terjadi? Betul sekali, malaikat Tuhan datang menemui mereka. Apa yang dikatakan malaikat itu ya? Yuk, coba kita jawab bersama-sama. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Lalu para malaikat memuji Allah. Dan apa yang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat itu? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan setelah itu, para gembala pergi mencari bayi Yesus dan menyembah Dia. Benar apa yang dikatakan malaikat. Oh, inilah Juru Selamat dunia, kata seorang gembala, walaupun lahir di kandang bina. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Silakan dihafalkan di rumah ya. Nah, tadi kita sudah mendengar dan melihat tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Jadi, menurut anak-anak, siapakah Yesus sebenarnya? Nah, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima dan ayat 14. Louis akan membacakannya untuk kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi seperti pembacaan firman Tuhan tadi, bayi yang lahir di kandang Bethlehem, dia adalah firman, ya. Bisa juga disebut suara Allah. Dialah yang datang ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah hadiah terbesar dalam hidup kita bagi kita semua yang ada di dunia ini, bagi kita umat manusia. Nah, dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, maka manusia merasakan kehadiran Allah, ya, secara nyata di dalam kehidupan kita. Allah bukan lagi Allah yang jauh dari kita, tetapi Allah yang selalu dekat dengan kita, tinggal di dalam hati kita, ya. Oleh kehadiran Allah melalui kelahirannya, kita juga mendapatkan penebusan dari setiap dosa-dosa kita, ya. Dan oleh karena kelahirannya, kita bisa merasakan hidup yang lebih baik. Seharusnya kita tidak layak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia lahir dan mati untuk kita.
menebus setiap dosa kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita tahu ya bahwa Allah tinggal bersama-sama dengan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Ya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika kita membutuhkan makanan, Tuhan memberkati kita. Itu cara Tuhan Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, itulah sekolah minggu kita hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita semua. Sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Ibu mengingatkan untuk anak-anak semua, jangan lupa minggu depan kita akan mengikuti Natal sekolah minggu bersama pada hari Minggu jam 8 pagi. Ingat ya, silakan mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus bersama dengan keluarga. Ibu berpesan tetap menjaga kesehatan. Terus jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Kalau tidak penting tidak usah bepergian. Tapi kalau bepergian, baiklah kalau anak-anak menggunakan masker ya. Selamat menyambut Natal bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan menyertai setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak yang boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan terus limpahkan. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sehingga anak-anak kami semua walaupun berada di rumah tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan dan tetap merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.